Udah ya, punya anak itu belum? Alsa, Assalamualaikum. Alsa, suara ibu kedengaran nggak, Neng? Suara ibu kedengaran, Neng? Kedengaran, Ibu. Alsa, ini koreksi. Minggu lalu kamu nggak isi daftar hadir ya? Iya, Ibu, saya kelewatan jamnya. Pas lagi mau ngabsen, lewat jam. Terima, Kasihkan Assalamualaikum. Bu. Nanti langsung, tapi sekarang udah ya? Udah, Ibu, udah. Ibu centang manual nih. Iya, Ibu. Maaf. Rima udah ada. Rima sudah ada. Najlika, Jakia, tampakkan wajahmu, gelis. Nah, kan jadi kelihatan. Tuh, Jakia jadi kelihatan. Nah ya, IPA 5, IPA 1 nggak ada utang, keren. TTS sama kuis sudah semua. Kalau yang lain masih harus dikejar-kejar, ternyata IPA 1 kompak semuanya udah. Kita yang masih ada, yang sudah ada aja dulu. Maaf bang. Nih, yang ada aja dulu. Tuh kan jadi lupa gara-gara itu. Lupa apa? Oh ya, kalian kemarin kan ngerjakan kuis ya. Nah, untuk apa ngerjakan kuis? Supaya paham dulu. Nah, terus ibu nggak akan nerangin lagi. Nah, kemarin ketika kamu ngisi, kamu baca dulu nggak? Baca dulu kan ya? Jadi nanti kalau umpamanya ibu nggak nerangin, udah paham aja ya? Gimana? Stephen Joy sudah ada. Sasanti Najla, yaudah dah, ntar ibu ngomong lagi kalau sudah banyakan ini baru 12 orang. Ayo segera. Fadila sudah ada. Lutfia, mana fotomu? Carmenita, mana wajahmu? Ya. Azahra, mana wajahmu? Arjin, mana wajahmu, Jin? Oh, Jin. Danelza, Angelita, ya. Kalau sudah jumlah kita 36. Kalau sudah 25, ibu mulai. Ini KM kita belum hadir ya, untuk siap-siap berdoa ya KM ya. Hadi, udah hadir belum Di? Arjin udah menampakkan wujudnya. Angelita belum. Fadila, Kenny, lihatkan wajahmu. Giandra, lihatkan wajahmu. Metika udah ada. 13 orang lagi lumayan. 13 orang lagi belum. 13 orang lagi. Pagi tadi ada yang nge-zoom nggak? Google Meet? Enggak? Enggak, belum. Oh, belum ya udah. Kalau gitu kamu nggak terlalu repot. Paras, tampakkan wajahmu. Ya. Oh, Muhammad Hadi udah ada ya.
Bentar, Hadi baru 26 orang. 10 orang lagi nih kemana nih? 10 orang lagi. Tambah 2 aja kita berdoa. Baru 26. Paras. Fuad udah izin. Ya. Salsa udah ada. Danelza belum kelihatan wajahnya. Dana udah ada. Udah kelihatan. Jadi berapa lagi, Pak? 9 lagi ya. 9 lagi cepetan dong. 9 lagi cepetan. IPA 1, dengarkan. Kenapa Ibu ngambil yang 30 menit berlangsung? Karena apa? Kalau umpamanya Ibu mulai dari jam 9, kemudian sampai setengah 11, ini Ibu sebenarnya menghemat perangkat kita. Karena Ibu pernah di IPA 4, 5, 6, terus-terusan akhirnya panas. Akhirnya untuk kelas berikutnya nggak bisa. Jadi untuk Jun, tetap Ibu ngambil yang 1 jam aja, 60 menit. Tapi yang 30 menit itu untuk persiapan kamu. Persiapannya apa? Baca-baca dulu materi yang akan Ibu jelaskan, jadi nanti banyak pertanyaan. Kemarin ketika Madiun, di antara semua kelas yang paling banyak pertanyaan adalah IPA 1, jadi hidup. Jadi Ibu nggak capek. Kalau umpamanya kamu diem aja, Ibu capek, nerakan terus. Tapi kalau umpamanya kamu bertanya, itu arahnya jadi bisa kemana-mana. Apa yang tidak ada di dalam materi pun, tapi berhubungan, bisa Ibu jelaskan. Tapi kalau umpamanya kamu nggak ada pertanyaan, ya udah teks aja apa yang akan Ibu terangkan gitu. Jalurnya hanya itu toh. Oke, Hadi, kita berdoa dulu Hadi. Kita sudah 3 orang. Baik Bu. Mari teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah, ada baiknya kita membaca doa agar dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kamu ucapkan dalam doa itu akan tercapai dan tahun depan kamu akan menduduki PTN yang kamu inginkan atau kedinasan yang kamu inginkan atau apapun yang kamu inginkan. Jadi insya Allah cita-cita kamu tercapai ya. Oke, IPA 1. Kemarin Ibu ngasih kuis ya. Kuis itu DITII. Inginnya setelah kamu mengerjakan kuis, sudah banyak yang mendapatkan nilai 80, yang masih di bawah 80 bisa kamu perbaiki sebenarnya. Jadi tahu jawaban yang pasti itu apa. Nanti di sela-sela ketika suara Ibu terputus-putus, kamu ngomong aja ya. Karena biasanya nih kalau umpamanya Ibu udah banyak ngomong, karena tadi sudah dipakai, itu kadang koneksinya udah jadi nggak bagus lagi atau nggak tahu, Ibu nggak paham tentang itu. Jadi kamu ngomong aja langsung. Nah, keinginannya Ibu Rahardian dan kawan-kawan, Hadi dan kawan-kawan, ketika Ibu ngasih kuis di minggu awal, kamu harus mempelajari dan membaca serta menonton videonya, Ibu selesai. Ibu nggak akan menerangkan itu yang namanya DITII. Jadi Ibu anggap kamu sudah belajar mandiri. Tapi karena hari ini, kemarin Ibu nggak ngomong begitu, otomatis hari ini Ibu akan jelaskan, tapi hanya selayang pandang aja, karena kamu sudah mengisi kan, kamu sudah sedikit paham lah ya. Nah, nanti kemudian APRA, Ibu kasih PowerPoint-nya, bisa kamu nanti copy. Nah, untuk minggu depan, kita adakan Google Class lagi, itu RMS dan Andi Ajis. Nah, di situ Ibu nggak akan nerangkan minggu depannya. Minggu depannya Ibu langsung ke PRRI Permesta. Tapi, ketika kamu membaca, menonton, dan lain sebagainya, buat catatan pertanyaan, mana yang kamu tidak paham. Mungkin ada peristiwa yang anakronis sehingga kamu tidak paham, nah itu boleh ya kamu tanyakan. Nah pertanyaanmu itu menandakan kamu sudah membaca. Oke ya, deal ya. Jadi hari ini Ibu akan terangkan DITI yang harusnya nggak usah, karena kamu sudah belajar mandiri, tapi nggak apa-apa. Nah minggu depan kita ke RMS,
kamu belajar mandiri. Ketika kita Zoom, kamu hanya menanya beberapa masalah tentang RMS dan Andi Ajis. Ibu langsung menerangkan PRRI. Oke. Ibu tidak pakai PowerPoint karena terlalu lama. Jadi apa yang ada di Ibu saja ini hanya ringkasan, tapi kamu dengarkan. Karena apa? Karena kamu sudah mengisi TTS-nya dan kemarin kamu sudah kuisnya. Ini hanya mengulang remedial teach. Jadi Ibu ngajar ulang aja ya. Oke. IPA 1 yang insya Allah kamu akan tercapai semua cita-citanya. Kita masuk kepada satu gangguan keamanan lagi, yaitu yang masih di bidang ideologi. Ingat-ingatan yang kemarin kamu, adanya gerakan komunis 48 itu dikarenakan kecewa. Kecewa akan perjanjian Renville. Nah, Amir Syarifuddin merasa tidak dihargai karena dicopot, dijatuhkan, karena dianggap tidak bisa mempersatukan NKRI. Dalam perjanjian Renville, wilayah kita dipersempit hanya Jawa Tengah, DIY, dan Sumatera. Akhirnya Amir Syarifuddin berkolaborasi dengan komunis 18 September 48 memproklamirkan Republik Indonesia Soviet. Gagal. Jadi yang namanya gangguan keamanan itu harusnya dipikir dulu. Karena TNI kita kuat. Kenny, jadi kalau kamu akan membuat kerusuhan, pikirkan dulu. Karena tentara kita kuat. Ya. Kemudian masih di bidang ideologi. Masih kecewa lagi. Adalah tokoh yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Sama. Karena perjanjian Renville, di mana salah satu isinya kantong-kantong TNI di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat waktu itu sudah dikuasai oleh Belanda. Harus dikosongkan karena ini pemerintahan Hindia Belanda, bukan Indonesia lagi. Nah, akhirnya tentara TNI divisi Siliwangi yang ada di Jawa Barat akhirnya long march, hijrah ke Jawa Tengah, ke daerah istimewa Yogyakarta, itulah wilayah RI. Amir Syarifuddin merasa kecewa. Kecewa Jawa Barat tempat dia tinggal seolah-olah diberikan begitu saja kepada Belanda. Akhirnya ketika TNI sedang long march pada tanggal 7 Agustus 49, dia memerdekakan negara Islam Indonesia. Ingat kemarin dalam kuis, apa tujuan gerakan DITII? Jawabannya adalah membentuk negara Islam Indonesia. Loh, negara harus punya tentara dong. Ada. Tentaranya adalah tentara lokal yang sama-sama kecewa. Tentara-tentara lokal ini kecewa karena gajinya kecil. Dan banyak mereka yang dikeluarkan dari ketentaraan, didemobilisasi. Akhirnya berkiblat kepada atau bergabung bersama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Terlalu cepat, Ibu akan mengulangi lagi. Nah, ketika si tentara ini sedang long march, si tentara orang-orangnya Amir Syarifuddin, Kartosuwiryo lah yang memerangi Belanda. Akhirnya muncul simpati. Banyaknya anggota Kartosuwiryo karena simpati. Kartosuwiryo sendirilah akhirnya bersama kelompoknya yang memerangi Belanda. Bahkan orang-orang Belanda pun banyak yang bersimpati ke Kartosuwiryo, memberi memberi seolah-olah modal, dukungan materi. Nah, akhirnya sejarah berkata lain. 27 Desember Arjin, 27 Desember 49, Belanda mengakui kedaulatan RI yang akan terbentuk menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Ratu Juliana memberikan pemerintahan kepada Hatta di negeri Belanda. Lowing, perwakilan Belanda, memberikan pemerintahan kepada Hamengkubuwono IX, tanda simbolis. Akhirnya kita menjadi RIS. Otomatis Jawa Barat milik RI lagi, walaupun berserikat dengan Belanda, tapi sudah milik RI. Dan Jenderal Sudirman memerintahkan tentara si Jawa Barat yang tadi di Yogyakarta harus kembali lagi ke Jawa Barat, karena itu sudah milik Indonesia kembali. Tapi apa yang terjadi? Ketika tentara ini datang, diperangi oleh tentara-tentaranya Kartosuwiryo, karena merasa Jawa Barat sudah miliknya. Kenapa ditinggal?
sudah diproklamirkan. Akhirnya terjadilah keributan, perang saudara antara TNI dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Hasbullah dan Sabilillah. Ribut, tidak aman. Itulah yang dikenal dengan nama gangguan keamanan. Tidak satu pikiran antara Kartosuwiryo dengan pemerintah. Kartosuwiryo itu sama-sama dulu pahlawan, sama-sama berjuang, tapi kecewa dalam perjanjian Renville, Jawa Barat diberikan ke Belanda. Ini Soekarno nggak tegas, udahlah jadikan negara Islam aja. Dengan dasarnya bukan Pancasila, tapi Quran dan hadis. Tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, itulah yang dikenal dengan nama gangguan keamanan. Diadakan diplomasi dulu, karena orang bukan sembarangan si Kartosuwiryo. Perdana Menteri Nasir diperintahkan Soekarno untuk ngajak damai, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tapi nggak mau. Tetap melakukan huru-hara, membingungkan penduduk, karena setiap malam pasti gerombolannya itu mengacak-ngacak daerah untuk merampok, untuk membegal. Akhirnya pemerintah melakukan tindakan tegas dengan melakukan operasi militer Baratayuda. 1962 tertangkap Kartosuwiryo, 65 dieksekusi mati. Munculkan empati kamu. Soekarno menyuruh aparatnya untuk mengeksekusi mati sahabatnya yang beberapa tahun tinggal bersama di Surabaya, satu kos di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Sekarang harus dieksekusi mati. Karena apa? Karena beliau merubah Pancasila menjadi dasar Islam. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak tampung dulu, karena kita Ibu akan bicara cepat. Tampung aja dulu. Ternyata Kartosuwiryo tidak hanya sendiri. Jadi dalam perjalanannya dia melakukan gangguan keamanan, ada orang-orang yang berkiblat padanya. Satu lagi di Jawa Tengah, Tegal. Itu kemarin ada ya di kuis ya, pimpinan Amir Fattah. Amir Fattah, si ketua Hizbullah dengan Sabilillah, tentara-tentara daerah, didukung oleh tentara asli Indonesia, TNI, Batalion 426, Divisi Diponegoro. Lah, kenapa? Kok tentara lokal dengan tentara nasional bergabung untuk mengacaukan keamanan wilayah kita? Ternyata latar belakangnya adalah kecilnya kesejahteraan prajurit. Banyak prajurit yang dicopot. Makanya itulah yang membuat mereka bergabung, berkiblat kepada Kartosuwiryo, dan kemudian ingin membuat negara Islam Indonesia. Itu Amir Fattah. Begitu juga di Kebumen. Ada satu angkatan bersenjata yang namanya AUI, Angkatan Umat Islam. Dipimpin oleh Mahfud Abdurrahman. Karena adanya di Somalangu, si Kiai ini pemimpinnya dikenal dengan nama Kiai Somalangu. Sama, berkiblat ke Kartosuwiryo. Karena apa? Karena kesejahteraannya kurang dan tentara-tentaranya banyak didemobilisasi. Pemerintah jelas merasa terganggu, dilakukanlah operasi militer Banteng Riders. 2. Jawa Tengah, Jawa Barat. Pertama Jawa Barat didukung oleh Jawa Tengah. Ada pertanyaan sampai Amir Fattah, Somalangu, Batalion 426. Ingat, kemarin pengalaman pertama ketika Zoom, Ibu membuat catatan 12 IPA 1 yang paling banyak pertanyaan. Hidup. Kalau enggak, kita menuju ke Aceh dulu ya. Ternyata dukungan untuk Kartosuwiryo tidak hanya di Pulau Jawa, juga di Aceh. Gubernurnya pada waktu itu bernama Daud Bereh. Kenapa lagi si Daud Bereh? Dia kecewa. Jadi semua karena kecewa. Apa yang membuat kecewa Daud Bereh dan rakyat Aceh? Garis bawahi nanti kalau kamu punya catatan. Daerah istimewa Aceh diturunkan tingkatannya
menjadi kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Diulangi lagi ya. Daud Bereh bukan punya. Dia adalah wakil dari daerah istimewa Aceh, merasa kecewa. Karena Aceh diturunkan statusnya jadi di bawah Provinsi Sumatera Utara. Gengsi ada dong. Masa dari daerah istimewa kok dititipkan ke Sumatera Utara? Di bidang ekonomi, iya dong. Dia tidak bisa otonomi daerah, membangun daerahnya untuk Aceh. Pasti harus mengikuti Sumatera Utara dulu, kebijakan dari Gubernur Sumatera Utara dulu. Akhirnya, karena kecewa, dia akhirnya berkiblat, ingin mendirikan juga negara Islam. Berpihak kepada Kartosuwiryo. Itu tahun 1950-an ya, 49, 1950, 1953. Nah, adakah operasi militer? Harusnya ada. Tapi pemerintah tidak gegabah. Rakyat Aceh adalah rakyat yang katanya itu peduli sekali tentang kemerdekaan. Pesawat pertama Republik Indonesia modal dimiliki dari Aceh, sumbangan Aceh. Saking bahagianya Soekarno merdeka, itu langsung mengumpulkan uang untuk beli pesawat. Itu Aceh. Nah, jadi Aceh kecewa. Kami begitu perhatian ke Indonesia, kok setelah merdeka kami diturunkan. Nah, tapi tadi tidak gegabah langsung opmil ya, dilakukan secara diplomasi oleh Letnan Kolonel Yasin, ada dalam TTS ya, Yasin. Dilakukanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Berhasil. Nah, akhirnya nanti Aceh kembali lagi. Ketika keuangan kita sudah stabil, Aceh kembali lagi menjadi daerah istimewa Aceh. Tapi sempat diturunkan, membuat marah rakyat Aceh, ulama Aceh, yang kemudian diwakili amarah itu, protes itu, oleh gubernurnya, yaitu Daud Bereh. Sampai Daud Bereh belum ada pertanyaan lagi, biarlah ya, Ibu langsung ke Kalimantan Selatan. Jawa, Aceh, Sulawesi dulu, Sulawesi Selatan. Dengarkan baik-baik, kamu sudah sedikit lelah karena jam pertama tadi, ini terus Ibu dengerin, Ibu ngoceh terus ya. Nah, di Sulawesi Selatan ada tokoh yang bernama Kahar Mujakar. Dia punya tentara lokal. Kemarin ada di TTS, kemarin juga ada di kuis. KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, Kahar Mujakar ini pernah turut perang di Jawa untuk mempertahankan kemerdekaannya, juga membawa KGSS. Tapi ketika Jawa aman, mereka kembali lagi ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Akhirnya, si Kahar Mujakar, si tentara ABRIS ini, minta ke pemerintahan Indonesia, Pak, tolong dong, KGSS itu kan sudah membantu Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masukkan dia dalam ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Karena kita waktu itu berbentuk RIS kan ya. Nah, oleh pemerintah tidak dikabulkan. Hanya dijadikan cadangan. Kemudian Kahar Mujakar seolah-olah mau, kemudian dia dilantik kembali lebih tinggi jabatannya, dipercayakan senjata, tapi tidak digunakan untuk membela negara kita, digunakan untuk balik arah memerangi pemerintahan kita. Protes. Karena KGSS tidak dijadikan tentara ABRIS. Satu lagi. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dia Angkatan Laut Republik Indonesia. Sekolahnya nggak tinggi-tinggi. SD saja. Ketika Indonesia merekrut yang benar-benar, yang menjadi ABRIS adalah orang-orang yang tingkatan sekolahnya lebih tinggi, makanya si Ibnu Hajar ini kena demobilisasi, kena dicopot dari ketentaraan, kecewa. Akhirnya dia orang-orang yang didemobilisasi dengan rakyat tentara daerah yang kemudian kesejahteraannya kurang, bergabung dalam kemarin ada KRYT, Kerukunan Rakyat yang Tertindas. Diplomasi sudah ada, tapi tidak digubris. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer yang dikenal dengan nama Opmil Tumpas. Nah,
Jadi nih, kekecewaan untuk membentuk negara Islam ada di 5 wilayah. Yang pertama, adanya di Jawa Barat itu nanti menjadi kiblat, kecewa karena Jawa Barat diberikan kepada Belanda dalam perjanjian Renville. Yang lainnya, karena kesejahteraan juga dikuranginya menjadi tentara. Yang lainnya, karena provinsinya digabungkan dengan Sumatera Utara, dia jadi bawah. Itulah yang akhirnya mereka mendukung Kartosuwiryo. Ada pertanyaan? Bu. Ya. Ibu. Siapa dulu yang mau nanya? Kenny dulu. Gimana, Ken? Bu, berarti tuh yang si Kartosuwiryo itu ada hubungannya sama Renville gitu. Berarti dia juga kecewa sama Amir Syarifuddin dong, Bu? Oh, gini. Betul, dia juga kecewa terhadap Amir Syarifuddin. Jadi, kekecewaan itu dialami dulu sama Amir ya. Jadi, rakyat kecewa, salah satu rakyatnya yaitu si Kartosuwiryo kan. Nah, Amir membuat kegaduhan karena dia merasa gak enak dicopot, dianggap tidak becus memerintah, akhirnya dia membentuk atau berafiliasi dengan komunis kan ya, gitu. Nah, ada dong hubungannya, ada. Dia kecewa terhadap pemerintah, otomatis pemerintah pada waktu itu dipegang oleh Amir kan ya, tapi akhirnya dia juga membuat gerakan sendiri. Dasarnya bukan komunis, tapi Islam. Kecewanya apa? Kecewanya karena wilayah yang dia tinggali Jawa Barat itu diberikan ke pemerintahan Hindia Belanda. Makanya ketika tentara-tentara itu sedang hijrah, dia merasa punyanya dialah si Jawa Barat ini, akhirnya dia proklamirkan tanggal 7 Agustus 49. Dengan tidak bentuk republik, tapi Republik Islam, dikenal dengan nama Jumhuriyah. Jadi ada keterkaitannya Kenny. Kecewanya ke Amir, dia membuat sendiri. Amir dikecewain, dia juga membuat sendiri. Siapa lagi tadi yang mau bersama, tadi kan bareng-bareng Kenny ada yang tanya juga. Oke, Sasanti, gimana Sasanti? Ibu, kenapa KGSS itu dijadikan cadangan, Bu? Kenapa nggak diizinkan pemerintah untuk gabung bersama APRIS? Oke, nah karena ada pertanyaan tuh kan ya, Pak Satu yang pintar, jadi bukan berkembang luas kan ya. Dengarkan, kalau kamu bertanya, di situ ada ilmu baru, ya. Kenapa Bu, kok KGSS tidak dijadikan tentara APRIS, tapi dijadikan cadangan saja? Neng, boleh kamu mencatat di kitab kuning. Tanggal 27 Desember 1949 kita diakui sebagai negara RIS, bentukan Belanda. Nah, otomatis dong kita harus punya, kata Belanda, ini karena masih suasana pemerintahan Belanda ya, kita harus punya angkatan perang. Angkatan perang RIS, yaitu APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Diaturlah oleh pemerintahan Belanda bahwa yang menjadi Sasanti, yang menjadi APRIS adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang sah, ya. Dan yang kedua adalah KNIL. Apa itu KNIL? KNIL. Kamu pernah dengar ya? Koninklijk Nederland Indisch Leger. Siapa dia? Dialah tentaranya Belanda. Tapi orangnya orang kita. Tapi berpihaknya ke Belanda. Coba Sasanti dan kawan-kawan. Marah enggak tuh si Kahar Mujakar? Tentaranya yang benar-benar berjuang untuk Indonesia nggak boleh masuk APRIS. Karena apa? Dalam aturannya, dalam undang-undang RIS, yang menjadi tentara adalah TNI dan KNIL. Kamu tanya lagi, loh kok KNIL, Bu? Dengarkan. KNIL itu berpihak benar-benar kepada Belanda. Walaupun nanti ada orang-orang KNIL yang berpihak kepada Indonesia ya, hanya ngambil ilmunya KNIL. Nah, kenapa KNIL? Ini adalah skenario Belanda. Dengarkan. Belanda punya cita-cita. KNIL dan TNI disatukan. Mereka akan rukun enggak? Enggak lah. KNIL merasa malu
duduk dengan TNI, iya nggak? Karena dulu dia pembelot kan. TNI merasa emoh. Lah, ngapain pembelot kok bareng-bareng sama saya? Jadi diadu domba. Sasanti, karena kamu yang nanya, Belanda berpikiran, suatu saat ini akan perang. Benar. Kahar Mujakar akhirnya meletup perang kan ya. Tentaranya minta dong dijadikan APRIS. Nggak boleh, nggak ada aturannya di situ. Kahar bilang, itu si APRIS, si Kenil, jadi memang aturan dari Belanda begitu. Makanya akhirnya marah. Gitu Santi. Ya nggak boleh karena dalam aturan Belanda yang menjadi APRIS adalah KNIL dan TNI. Neng, kamu bertanya lagi. Atau kamu kaitkan lagi. Oh tadi marahnya Amir Fattah, marahnya Somalangu, marahnya Batalion 426 karena banyak tentara-tentara teman-temannya yang didemobilisasi, dibubarkan. Kenapa? Karena nggak punya anggaran untuk bayar mereka. Akhirnya dipangkas. Paham, Santi? Satu lagi dong. Bu, makasih Bu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Fuad, Bu. Saya Fuad. Metika dulu apa Fuad dulu? Yaudah, Fuad sabar dulu, Metika dulu ya, sok Met. Ya, baik Bu. Apa Met? Ibu tadi kan katanya Kartosuwiryo dan kawan-kawannya tuh bikin masalah gitu di daerah Jawa Barat. Itu kenapa Bu? Dia kan harusnya mau bikin negara Islam yang lebih baik, kenapa dia malah bikin ulah gitu? Oke. Gini, seolah-olah dasar Islamnya itulah dipermainkan ya. Gini, Neng. Jadi kita berpikiran dua. Kalau dia menang, Neng, si Kartosuwiryo menang dari TNI, mungkin dia tidak akan melakukan gerombolan-gerombolan. Hanya dia akhirnya terjepit kan. Dia perlu makan kan. Nah, akhirnya dia melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi bukan dasar Islamnya, tapi dasar manusianya. Karena dia terjepit, nah akhirnya dia melakukan pengacauan-pengacauan itu. Tapi nggak tahu juga. Umpama dia bisa menegakkan negara Islam, mungkin dia di wilayah Jawa Barat mungkin adalah di situ kemakmuran mungkin. Tapi kan juga tidak mungkin karena kita negara kesatuan Republik Indonesia kan. Sudah ada ijab kabul tanda tangan ini Republik Indonesia. Otomatis walaupun nanti dia bisa mensejahterakan Jawa Barat dengan Islamnya, tetap RI menganggap dia makar. Gitu. Jadi kalau mungkin dalam pemikirannya dia akan melakukan hal-hal seperti apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi tadi Ibu sebutkan, walaupun bagaimanapun, makar di negeri yang sudah ada, yaitu salah. Makanya harus digerus, harus disatu. Katakan, sepakatkan bahwa kita adalah Republik Indonesia. Itu. Neng, ini kecil. Sekelompok kecil nggak mungkin menang karena pemerintahan kita pemerintahan besar. Ini si Kartosuwiryo kalau bisa diambil gegabah. Gitu. Jadi itulah dikenal dengan nama gangguan keamanan, mengganggu. Karena sudah terwujud Republik Indonesia yang pada waktu itu adalah RIS, harus diikuti hukum peraturan yang ada. Gitu, Neng. Metika. Terima kasih, Bu. Ya, kamu boleh bertanya lagi kalau ini tidak memuaskan jawabannya ya. Nanya. Kan dulu, Fuad dulu karena tadi Fuad. Iya, Fuad. Ya, Fuad dulu. Apa Fuad? Pertanyaan saya, kenapa Aceh diturunin jadi kabupaten yang awalnya daerah istimewa tuh karena alasan apa, Bu? Pinter Fuad. Ini kalau Fuad nggak bertanya, mungkin Ibu nggak akan akhirnya nerangkan karena lupa. Ya, untung kalian bertanya, akhirnya Ibu bisa menjelaskan secara panjang dan lebar. Kenapa Bu Aceh yang sudah daerah istimewa kok diturunkan? Oke, tambahan ilmu.
ketika itu pemerintahan kita tidak banyak pemasukan uang. Karena apa? Belanda masih menginginkan wilayah kita, dia melakukan blokade laut. Jadi hasil-hasil kebun kita nggak bisa dijual ekspor. Nah, caranya bagaimana untuk melangsungkan kehidupan lagi? Hatta, Muhammad Hatta, ekonom, juga Perdana Menteri pada waktu mengeluarkan kebijakan. Neng tulis, RERA. Hatta mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama RERA. Apa itu RERA? Rekonstruksi rasionalisasi. Ibu ulangi lagi ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Fuad. Bagus. Hatta mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama RERA. Itu tahun 1948. Makanya sering disebut dengan nama RERA 48. Apa itu RERA? Rekonstruksi rasionalisasi. Salah satu kebijakannya adalah pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran di bidang pertahanan dan di bidang provinsi. Supaya kehidupan bisa merata, keuangan bisa merata. Di bidang pertahanan, dipangkas. Makanya banyak tentara-tentara yang akhirnya dirumahkan karena pemerintah nggak bisa bayar. Kecewa kan? Akhirnya membuat gangguan keamanan. Kemudian kenapa di Aceh? Aceh juga marah. Dipangkas lagi. Kalau untuk beberapa provinsi, itu akan banyak anggarannya. Aceh, kan itu Sumatera paling utara atau paling atas. Bisa lah pikiran Hatta. Digabungkan dulu dengan Sumatera Utara. Karena apa? Anggarannya nggak ada Fuad. Untuk membangun daerah. Dah digabungkan aja. Itulah yang membuat kemarahan dari Daud Bere. Diturunkannya Fuad dan kawan-kawan karena ada kebijakan RERA. Di mana pemangkasan anggaran. Salah satu yang kena adalah Aceh. Supaya pangkas, ringkas, tapi adil, akhirnya Aceh digabungkan dengan Sumatera Utara. Wah, memang sudah kalau mau dilihat dari peta, dekat sekali kan ya. Sumatera Utara, ini Aceh adalah yang paling atasnya. Fuad, walaupun tidak menampakkan wajah, paham ya? Ya, paham, Bu. Sip. Jadi, kenapa Aceh marah? Karena RERA. Kenapa tadi siapa? Amir Fattah marah? Karena RERA, pemangkasan. Kenapa Ibnu Hajar marah? Dia SD, kemudian dia didemobilisasi. Jadi yang diambil adalah orang-orang yang sekolah sedikit tinggi. Jadi dipilih kembali. Nah, dia tidak terpilih. Kenapa? Pemerintah nggak punya anggaran. Dipangkas itu pertahanan. Marah. Jadilah gangguan keamanan. Jadi ada internal, ada eksternal ya, kemarahan itu ya. Eksternalnya karena kesel, kenil kenapa bisa menjadi APRIS. Internalnya karena ada pemangkasan anggaran yang dikenal dengan nama kebijakan RERA 48. 3 minggu yang akan datang, Ibu akan menerangkan perbaikan ekonomi. Nah, nanti di situ ada RERA. RERA 48 akhirnya membuat heboh. Ya. Ada lagi? Karena ini DITI udah semua nih. Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, siapa? Oh ya, Alsa. Gimana, Sa? Jadi tadi yang udah Ibu jelasin, setiap daerah tuh menurut saya kayak punya kepentingan pribadi ya, Bu. Nah, ya, betul. Kalau misalnya emang dia punya kepentingan pribadi, kenapa dia masuknya ke DITI yang kayak mengatasnamakan Islam gitu? Kayak kenapa dia nggak buat sendiri aja, karena pada akhirnya juga mereka pada jalan sendiri gitu loh, Bu. Nggak dalam satu... Ya, betul. Ibu udah paham pertanyaan kamu. Kan mereka tidak semuanya berbasis Islam tadi ya, Alsa ya? Ya enggak? Tapi kenapa berkiblatnya semua ke Kartosuwiryo gitu ya? Kenapa enggak sendiri-sendiri aja? Toh mereka sepertinya punya kepentingan sendiri, ya enggak? Oke, Neng. Iya, Bu. Alsa dan kawan-kawan. Organisasi, gerakan yang kuat pada waktu itu adalah Kartosuwiryo. Kenapa? Karena Kartosuwiryo juga pada waktu itu bukan orang sembarangan, satu. Yang kedua, Kartosuwiryo itu banyak dukungan. Ternyata orang-orang, pengusaha-pengusaha Belanda, itu juga masih ngasih materi ke Kartosuwiryo. Kalau umpamanya mereka jalan sendiri-sendiri, Tegal itu kecil, Neng. Kebumen itu kecil, Neng. Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, itu kecil.
si Sulawesi itu kecil. Nah, mereka berpikiran Kartosuwiryo pada waktu yang paling besar. Kenapa tidak bergabung dengan Kartosuwiryo? Apalagi latar belakang materi itu banyak dukungan di Kartosuwiryo. Walaupun kepentingannya masing-masing. Contoh, Daud Beureum beda dong kepentingannya ya. Dia karena diturunkan statusnya. Kemudian yang satu didemobilisasikan. Tapi gerakan yang paling kuat pada waktu itu adalah